Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Mari kita masuk dalam ibadah ini. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan sepanjang tahun ini. Tinggal 1 minggu lagi kami akan mengakhiri tahun 2020. Walaupun banyak pergumulan, kami tahu tangan Tuhan selalu menyertai kami. Saat ini ya Bapa, dengan hati yang bersyukur kami datang kepadamu. Kami rindu beribadah pada Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau siapkan hati kami, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Berilah pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita datang sujud menyembah kepadanya. KPPK nomor 68. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur, bersujud, anugerahnya selamatkan ku, beri hormat padanya, anugerahnya selamatkan ku, beri hormat padanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nats kita pada pagi ini diambil dari Yesaya 49 ayat 8 bagian yang ke-A. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kita bersyukur karena anak Allah telah lahir dalam dunia ini untuk penebusan dosa kita.
Marilah kita angkat pujian indahnya hari Natal untuk mengantar pengakuan dosa kita. Saudara sekalian, mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Selidiki hati kami Bapa, tiada yang tersembunyi bagimu, karena itu kami mengakui semua kelemahan dan dosa kami. Siapakah kami manusia yang hina ini? Namun Engkau mengasihi kami dan selalu sabar menanti kami kembali. Terima kasih atas kemurahan Tuhan yang bersedia mencari dan menyelamatkan kami dari jerat dosa melalui kelahiran Tuhan Yesus yang akan kami peringati sebagai Natal. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini mari kita mendengarkan berita anugerah dari Yesaya 63 ayat 8b dan 9. Maka ia menjadi juru selamat mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah saudara kita meresponi doa pengakuan dosa kita, dan kita juga akan segera mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah Allah melayakan kita seperti palungan di mana Tuhan Yesus boleh hadir, boleh lahir di dalam hati kita. Dan kiranya Allah melayakan kita, memampukan kita untuk hidup berkenan di hadirat-Nya.
Saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk perhentian ini. Berkatilah ibadah kami, berkenanlah atas puji-pujian kami. Kami yakin walaupun ibadah secara online, Tuhan tetap hadir di ruangan kami masing-masing. Sekarang kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah pikiran kami untuk diberkati oleh Tuhan. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan saya baca dari Matius pasal 1 ayat 18 hingga 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Maranatha. Saudara sekalian, sebagian orang Kristen di zaman ini memikirkan apa yang mereka bisa peroleh dari kekristenan. Kalaupun mereka terlibat dalam pelayanan, mereka akan berpikir apa yang mereka akan dapatkan dari pelayanan yang mereka lakukan. Itu sebabnya sebagian orang mendirikan gereja di saat ini adalah dalam rangka mendapatkan keuntungan finansial. Ini amat menyedihkan, saudara sekalian. Nah, berbeda dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi, kita akan melihat bagaimana Yusuf dan Maria tidak mempunyai konsep apa yang mereka akan peroleh ketika Tuhan mau memakai mereka. Justru sebaliknya, mereka memberi dan mereka berkorban habis-habisan atas panggilan Tuhan itu. Marilah kita belajar dari Maria dan Yusuf di dalam kisah Natal ini. Injil Matius dan Injil Lukas mencatat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Baik Maria maupun Yusuf mendapatkan pemberitahuan tentang kelahiran Mesias. Menurut saudara, siapakah yang terlebih dahulu dikunjungi oleh malaikat Gabriel? Yusuf ataukah Maria? Secara kronologis ataupun secara runut, Marialah yang pertama dikunjungi oleh sang malaikat. Sebab jika dari awal Gabriel telah mengunjungi Yusuf, maka seharusnya Yusuf tidak mengalami kekecewaan yang mendalam dan kemudian bermaksud menceraikan Maria. Jangan lupa, saudara, Yusuf kemudian membatalkan niatnya untuk berpisah dari Maria adalah setelah ia mendapatkan mimpi. Ini berarti bahwa Yusuf mendapatkan pemberitahuan belakangan daripada Maria. Pertanyaannya adalah mengapa Gabriel tidak terlebih dahulu datang kepada Yusuf? Atau paling tidak, seharusnya Yusuf diberitahukan sebelum ia mendapatkan dari pihak lain. Menurut rasio kita adalah lebih baik Maria dan Yusuf dikumpulkan bersama-sama. Dan malaikat datang memberitahukan rencana agung ini. Jadi mereka berbicara 6 mata. Dengan asumsi malaikat punya mata 2, saudara sekalian. Nah, kalau ini yang terjadi, maka segala sesuatu menjadi beres.
drama tidak perlu berkepanjangan, dan Maria tidak perlu menghadapi stres yang berlebihan. Lagi pula, kita tidak mendapatkan kesan bahwa Maria juga meminta waktu untuk mempertimbangkan urusan itu, lalu kemudian diskusi dengan tunangannya, dengan orang tuanya, atau dengan rabinya. Sama sekali tidak, saudara sekalian. Nah sekarang, mengapa Maria langsung meresponi, berkomitmen terhadap pemberitahuan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel? Pertama, ini menunjukkan sikap ketaatan yang luar biasa dari seorang Maria. Saya rasa ini adalah sebuah respon yang mendalam, saking ia taatnya kepada Tuhan. Di mana Maria menempatkan dirinya sebagai hamba dari Allah yang Maha Tinggi. Jadi Maria dalam hal ini menempatkan dirinya tunduk secara absolut, secara mutlak kepada Allah. Dan di zaman itu, konsep budak memang adalah seperti itu adanya. Budak atau hamba sama sekali tidak mempunyai hak untuk berkata tidak kepada tuannya. Nah, di dalam konsep seperti ini, Maria menempatkan dirinya. Saya yakin sejauh ini Maria adalah seorang Yahudi yang sangat taat kepada agamanya, kepada Tuhannya. Dan pasti dia bukanlah satu pribadi yang sedang coba-coba atau baru belajar untuk taat kepada Allah. Pasti tidak. Ketaatan dia kepada Allah itu mewarnai hidupnya setiap hari. Itu sebabnya ketika Tuhan mau memakai dia langsung meresponinya. Oswald Chambers, seorang penginjil Inggris di awal abad 20 berkata seperti ini. Di hadapan Tuhan, yang utama bukanlah apa yang kita lakukan, melainkan Allah yang berdaulat telah memilih bekerja melalui kita. Tuhan tidak menginginkan keberhasilan kita, tetapi diri kita. Dia tidak menuntut akan pencapaian-pencapaian kita, tetapi ketaatan kita. Kata-kata yang sangat bijaksana, saudara sekalian. Jika Maria adalah satu pribadi yang tidak taat, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan kepada dia sebuah rencana yang begitu besar? Saudara sekalian, seorang bos pun tidak akan mempercayakan hal-hal yang penting kepada pegawai yang tidak jujur, bukan? Jadi dalam hal ini, sikap Maria menunjukkan ketaatan dia kepada Allah yang absolut. Yang kedua, saudara sekalian, mengapa Maria langsung meresponi? Ini menunjukkan imannya kepada Allah. Apakah Maria tidak tahu dan tidak mempertimbangkan ada faktor risiko yang akan dihadapinya? Sebab apabila ia tidak berhasil meyakinkan Yusuf, maka ada hal yang buruk yang bisa terjadi atas dirinya. Paling tidak dia akan diceraikan, dia akan dipermalukan di hadapan umum, dan yang paling fatal adalah dia akan dihukum dengan cara dirajam dengan batu sampai mati. Dan ini menakutkan sekali, bukan? Dan jika dipikirkan dengan lebih mendalam, siapapun bisa mundur menghadapi pilihan ini. Kita tidak mendapatkan informasi apakah Maria mempertimbangkan faktor-faktor risiko yang siap menghadangnya. Tetapi yang jelas ketika ia berkomitmen terhadap Tuhan, itu menunjukkan imannya yang besar kepada Tuhan. Ini adalah langkah iman yang sangat besar, sekalipun ada harga yang harus dibayar. Dan yang ketiga, mengapa Maria langsung merespon? Kemungkinannya adalah ia begitu yakin bahwa Yusuf pasti percaya kepada dirinya. Mungkin saja Maria berpikir, nanti toh Yusuf pasti akan terima. Tidak mungkinlah ia tidak percaya dengan dirinya. Kalau itu yang terjadi, maka kali ini Maria meleset. Mengapa malaikat tidak memilih skenario untuk menjumpai Yusuf sebelumnya? Kita sudah mendapatkan jawabannya sekarang, saudara sekalian. Paling tidak, di sini memperlihatkan ketaatan dan keimanan yang dimiliki oleh seorang Maria. Dan yang kedua, saudara, selain menunjukkan ketaatan dan keimanan, sekaligus menjadi sebuah ujian pendahuluan bagi Maria
yang telah mengambil komitmen. Setelah ini akan ada penolakan dari Yusuf. Dan itu berarti Maria akan menghadapi persoalan yang serius. Nah, setelah mendapatkan tantangan seperti ini, apakah dia mundur atau jalan terus? Ini ujian bagi Maria. Jangan lupa, saudara, komitmen seseorang diuji justru di saat-saat seperti ini. Jika saudara mampu berpuasa sampai tuntas, oleh karena tidak ada makanan, ataupun semua pedagang makanan dilarang berdagang, itu tidak ada arti pentingnya puasa seperti itu, bukan? Dan apabila saudara tidak mencuri uang karena saudara mempunyai banyak uang, tidak ada arti pentingnya, saudara. Tapi justru ketika saudara sedang butuh-butuhnya uang, ada kesempatan untuk mencuri, tapi saudara tidak melakukan. Nah, disitulah keistimewaan dari karakter itu. Dan sekarang, Maria diperhadapkan dengan ujian akan komitmen hidupnya. Pertanyaan berikutnya adalah, Yusuf tahu dari mana tunangannya mengandung? Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Maria adalah sesuatu yang sangat-sangat pribadi. Tentulah Maria tidak menggembar-gemborkannya, tidak melapor ke RT RW, dan tidak mengirim berita itu secara sembarangan. Pasti tidak, saudara. Kalau demikian, itu berarti pastilah Yusuf pertama kali tahu dari mulut Maria. Dan ternyata Maria tidak berhasil meyakinkan tunangannya. Mengapa Yusuf tidak berhasil diyakinkan? Padahal Alkitab berkata ia adalah orang yang benar. Itu karena Yusuf bukanlah seorang idiot. Dia seorang rasionalis yang tidak mudah percaya kepada hal-hal yang sepertinya tidak masuk akal. Penolakan Yusuf menunjukkan paling tidak dia mengerti biologis pembentukan manusia, saudara sekalian. Ini sekaligus sebagai suatu bantahan kepada orang-orang skeptis zaman modern yang mengatakan bahwa ketika agama Kristen muncul, masyarakat pada waktu itu belum berada di era ilmu pengetahuan. Itu sebabnya mereka percaya pada hal-hal yang bersifat tahayul. Kasus Yusuf menggugurkan pandangan seperti itu. Sekarang begini saja, saudara. Kita sudah mempunyai satu contoh yang real bahwa ada kejadian seorang wanita, yaitu Maria, itu bisa mengandung karena Roh Kudus tanpa ada urusan dengan seorang pria. Dan tiba-tiba pacar saudara memberikan laporan bahwa ia mengandung karena berenang di kolam renang ataupun karena Roh Kudus. Apakah saudara bisa mempercayainya? Sekalipun sudah pernah ada kejadian. Saya pikir 100% tidak akan ada orang yang percaya dengan klaim pacarnya itu. Apalagi Yusuf yang belum pernah seumur hidup dalam sejarah dunia bahkan. Belum pernah ada kejadian seperti yang diceritakan oleh Maria kepada dirinya. Jadi cukup masuk akal sebetulnya. Dan sangat masuk akal bahkan. Yusuf menolak itu semua. Sekali lagi, saya rasa Maria dan Yusuf memang orang Yahudi yang baik-baik. Pasti rohaninya di atas rata-rata. Saya yakin itu. Kalau Maria adalah seorang pelakor, mana mungkin Tuhan mau pakai rahimnya untuk melahirkan Yesus. Jadi saudara, menurut hati Yusuf, dia pasti percaya bahwa Maria berkata benar adanya. Tetapi otaknya tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh Maria. Hatinya berkata, Maria tidak mungkin berbohong. Tapi otaknya berkata, mana mungkin dia hamil tanpa berhubungan dengan seorang pria. Saudara sekalian, Alkitab berkata, Yusuf adalah orang yang tulus hatinya. Terjemahan Inggris mengatakan dia adalah orang yang benar. Walaupun demikian, saudara, karena kasus yang dialami oleh tunangannya adalah sesuatu yang serius, rumit, menyangkut masalah pelanggaran firman, menyangkut masalah moralitas, menyangkut harga diri, menyangkut perasaan yang terkhianati. Itu sebabnya ia mempertimbangkan dengan diam-diam
untuk berpisah dari Maria. Saudara-saudara sekalian, pengkhianatan seperti ini jelas sangat-sangat menyakitkan. Beberapa tahun yang lampau, Ibu Lydia bermimpi saya berselingkuh. Keesokan harinya, Ibu Lydia uring-uringan sepanjang hari. Itu baru mimpi, saudara sekalian. Apalagi kalau ada kejadian sebenarnya, itu akan jauh lebih menyakitkan, jauh lebih menghebohkan. Lagi pula dia yang mimpi kok, bukan saya yang bermimpi. Tapi itulah kenyataan, saudara. Peristiwa ini pasti menggoncangkan dan sangat-sangat menghancurkan hati. Dan itu dialami oleh Yusuf. Tapi masih beruntung, Yusuf orang yang benar itu tidak mempermalukan Maria di depan umum. Walaupun ia kecewa, marah, sakit hati, terkhianati, dia tetap mengambil sikap yang bijaksana. Sebab jika Yusuf yang marah itu menggembar-gemborkan apa yang dialami oleh Maria, maka peristiwa ini akan terekspos keluar secara luas dan bisa berakibat sangat-sangat serius. Saudara sekalian, Maria langsung menerima ketika diberitahukan oleh Gabriel. Tetapi berbeda dengan Maria. Yusuf tidak berhasil diyakinkan oleh tunangannya sendiri. Karena itu, Gabriel datang kepada Yusuf dalam mimpi, memberitahukan kepadanya untuk jangan ragu mengambil Maria sebagai istrinya, sebab Roh Kudus yang membuat ia mengandung. Setelah keduanya siap dipakai oleh Tuhan, mereka menghadapi berbagai tantangan di dalam komitmen mereka, saudara. Keduanya berpotensi mengalami persekusi, bahkan eksekusi menurut Taurat Perjanjian Lama. Walaupun pada kenyataannya Maria kita yakini tidak melakukan dosa, tapi bagaimana caranya dia bisa meyakinkan hakim bahwa dia tidak melakukan perbuatan zina? Jangankan terhadap hakim, tunangannya saja dia tidak berhasil meyakinkan kok. Nah, ketika diadili, saudara, minimal 2 saksi dimunculkan. Dan setelah vonis jatuhkan, maka saksi-saksi yang muncul memberikan tuduhan, itu yang harus pertama mengambil batu dan melempar kepada orang yang telah dijatuhi vonis itu. Dan orang-orang yang lain mengambil batu, melemparinya sampai mati. Di internet saya juga melihat bagaimana wanita dan pria di Aceh dihukum cambuk di depan umum. Ada begitu banyak orang yang menyaksikan penghukuman, eksekusi yang diberikan atas orang-orang yang melanggar hukum dan norma masyarakat. Masyarakat yang jadi penonton bersorak-sorak mempermalukan mereka semua. Persoalannya, saudara, apakah masyarakat tahu bahwa Maria mengandung di luar pernikahan? Paling tidak, sanak keluarganya tahu. Itu terlihat dari kata-kata yang diucapkan oleh Elizabeth ketika Maria datang ke rumah sanak keluarganya, yaitu Elizabeth dan Zakaria di pegunungan di Yudea. Elizabeth berkata, "Siapakah aku ini sehingga ibu dari Tuhanku mengunjungi aku?" Ini mengindikasikan bahwa Elizabeth yang sedang kepenuhan Roh Kudus itu tahu apa yang terjadi dengan Maria. Lagi pula, saudara, di zaman lampau juga ada sebuah fitnahan yang diberikan kepada Maria. Fitnahan itu berkata bahwa Maria itu berselingkuh dengan seorang prajurit Romawi yang bernama Tiberius Pantera. Kuburan Tiberius Pantera ini ditemukan di Bingerburg, Jerman, 1859. Nah, tuduhan ini adalah berdasarkan tulisan seorang Yunani bernama Celsus. Tapi Bapak Gereja Origen dari Alexandria, Mesir, menolak tuduhan itu. Catatan Talmud kuno milik para rabi di abad pertengahan menyebutkan nama Yosua bin Pantera. Ini diidentifikasi sebagai Yesus yang mempunyai ayah bernama Pantera. Ini jelas sebuah fitnahan dari orang-orang Yahudi
para rabi Yahudi yang sama sekali tidak percaya dengan Yesus Tuhan. Begitu pula dengan James Tabor yang meyakini apa yang dikatakan oleh Celsus tadi. Tapi banyak teolog yang mengatakan bahwa Tabor tidak menunjukkan bukti dan memang tidak ada bukti sama sekali selain fitnahan saudara-saudara sekalian. Jadi bersyukur Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tuduhan atas perzinahan. Tapi selepas itu kita menemukan mereka mengalami banyak lagi kesulitan. Tiba-tiba Kaisar Agustus mengeluarkan titah, mereka harus melakukan sensus. Keluarga muda ini melakukan perjalanan kira-kira 170 km. Dan kalau mereka menggunakan keledai, mereka harus berjalan 8 sampai 10 jam baru sampai di Bethlehem. Mungkin bisa lebih lama daripada itu. Karena perjalanan menanjak ke atas, lagi pula Maria sedang hamil tua. Tidak mungkin keledai berjalan dengan cepat. Dan sampai di Bethlehem, rupanya sanak keluarga telah ramai berkumpul dan keluarga masing-masing. Dan Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat yang layak bagi mereka untuk bersalin. Selama ini ada pengajaran bahwa Maria dan Yusuf tidak mendapatkan tempat di penginapan. Studi terbaru menunjukkan bahwa sebetulnya mereka pulang ke sanak keluarga mereka karena Yusuf adalah keturunan bangsawan. Mereka tidak pergi ke penginapan. Mengapa? Karena Lukas menggunakan istilah kata luma yang berarti ruang tamu ataupun ruang lantai kedua. Kata ini juga Lukas gunakan ketika Yesus dan murid-murid melakukan perjamuan malam yang terakhir. Sedangkan kata Yunani yang Lukas gunakan untuk menggambarkan sebuah hotel atau motel adalah pandokeion. Dan kata pandokeion ini muncul dalam kisah Samaria yang murah hati. Jadi studi terakhir menunjukkan bahwa Yusuf dan Maria datang ke rumah kerabatnya. Tetapi mungkin karena tamu sudah banyak yang berkumpul, maka mereka tidak mendapatkan tempat yang layak. Karena itu akhirnya mereka mendapatkan tempat yang biasa digunakan untuk menaruh ternak mereka. Disitulah akhirnya Maria melahirkan anaknya. Dan rupanya Tuhan tidak mempersiapkan keluarga ini dengan finansial yang maksimal, saudara. Sebabnya ketika Yesus berumur 8 hari, keluarga ini membawa Yesus ke bait Allah. Dan mereka memberikan persembahan hanya 2 ekor burung terkukur dan 2 ekor anak burung merpati. Ini menunjukkan bahwa mereka berada dalam strata keluarga miskin untuk ukuran pada zaman itu. Saudara sekalian, lolos dari ancaman yang pertama, Maria dan Yusuf masuk dalam ancaman yang kedua, yaitu ketika Raja Herodes yang merasa ditipu oleh orang-orang Majus mulai melakukan aksi pembantaian anak-anak di Bethlehem. Herodes adalah raja yang sangat paranoid. Dia membunuh 3 anaknya berikut istrinya karena menuduh anak dan istrinya itu membahayakan posisinya sebagai raja. Saudara bisa bayangkan Raja Herodes Agung yang begitu sadis. Nah, itu sebabnya Gabriel datang lagi memberitahukan kepada Yusuf untuk mengambil anak itu dan ibunya mengungsi ke Mesir. Ini berisiko besar bagi keluarga ini, saudara. Sebab tipikal kerajaan zaman dulu adalah ketika mereka membantai satu bangsawan, maka satu keluarga itu akan mereka bunuh bersama-sama. Itu berarti baik Maria maupun Yusuf dan termasuk Yesus terancam nyawanya. Dan menurut tradisi dari gereja Koptik yang ada di Mesir, dikatakan bahwa keluarga ini, mereka menyebutnya keluarga kudus, melakukan pelarian melalui jalan yang tidak lazim. Mereka harus melewati gunung-gunung batu, melewati gurun pasir, menyusuri jalan-jalan yang sepi, terpencil, dan juga menyusuri sungai Nil untuk sampai ke Mesir hanya
dalam rangka menghindari pengejaran yang dilakukan oleh prajurit dari Raja Herodes. Nah, di dalam tradisi Koptik yang sama dikatakan keluarga ini berada di Mesir selama 3,5 tahun, berpindah-pindah tempat. Sekarang ini paling tidak ada 25 tempat yang diyakini bahwa keluarga kudus ini pernah menetap di sana secara sementara. Dan menurut pengukuran dari Bethlehem ke Mesir, lalu kembali ke Nazaret, keluarga ini menempuh perjalanan sejauh 2000 km. Sangat-sangat luar biasa dengan medan yang super sulit seperti itu. Ketika keluarga kudus ini ada di Mesir, tiba-tiba malaikat muncul lagi dalam mimpi Yusuf. Demikian firman Tuhan berkata, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati di dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Sekalian, Herodes Agung akhirnya mati. Dan malaikat memberitahukan kepada Yusuf untuk pulang ke tanah perjanjian. Tapi rupanya yang menggantikan Herodes Agung adalah Herodes Arkelaus, putra dari Herodes Agung. Maka dikatakan oleh Alkitab, Yusuf pun takut untuk pergi ke Yudea. Kemungkinan dia akan balik ke daerah Bethlehem, 10 km dari Yerusalem. Karena takut, maka keluarga ini pergi ke Galilea, tepatnya di Nazaret. Saudara-saudara sekalian, hidup mereka masih tetap terancam. Karena ternyata Herodes Arkelaus juga adalah pejabat Romawi yang sangat-sangat kejam. Arkelaus menggantikan ayahnya, dan sebelum dilantik sebagai pejabat, dia telah membantai 3.000 orang Yahudi yang siap-siap mengadakan perayaan Paskah di Bait Allah. Jadi saudara bisa bayangkan, Arkelaus tidak kalah sadis dari ayahnya sendiri. Saudara bisa bayangkan, dalam tempo beberapa tahun, mereka mengalami 3 kali ancaman kematian. Dan ini sangat-sangat berat bagi keluarga ini. Saudara-saudara sekalian, hidup yang terancam adalah hidup yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Pada tahun 2018 yang lampau, ada seorang wanita, sebut saja namanya Titi, tinggal di Semarang, dia bekerja dan kos di satu kos-kosan. Entah ada urusan apa, tiba-tiba ada orang yang melakukan sesuatu yang ganjil, yaitu memesan barang-barang atas nama Titi. Selama 2 tahun, Titi mendapatkan teror seperti itu, saudara. Dia mendapatkan kiriman-kiriman barang yang belum dibayar sebelumnya. Misalnya, dia dikirimi parabola. Bukan hanya itu, menurut berita yang beredar, dia juga dikirimi pisang 1 truk. Ia juga mendapatkan kiriman handphone, pasir, batu bata, genteng, dan sebagainya. Ini membuat Titi betul-betul stres, depresi. Bahkan ia takut kalau ada orang menggedor pintu. Ia akan berpikir itu adalah pengantar barang. Kalau ada orang menggedor pintu, Titi akan bersembunyi di dalam kamarnya. Akhirnya, saudara, karena depresi yang berat, Titi berusaha untuk bunuh diri. Dan untung itu tidak terjadi. Kemudian Titi harus mengungsi ke rumah keluarga yang lain di lain kota. Saudara bayangkan, dengan cara seperti ini, Titi hampir bunuh diri. Dia mengalami teror mental yang sangat-sangat membuatnya tidak nyaman. Di internet saudara bisa baca kesaksian banyak orang bagaimana mereka diteror oleh para debt collector. Saya pun pernah diteror, saudara, walaupun saya tidak punya hutang dengan bank. Sungguh tidak nyaman, saudara. Ditelepon
dicaci maki, lalu dia bisa cari tahu telepon-telepon kita. Telepon di gereja dia tahu, telepon di kampus tempat saya mengajar, dia pun tahu dan dia telepon ke sana, telepon kemari, memaki orang-orang yang mengangkat telepon, dan betul-betul menjatuhkan mental kita. Saudara-saudara sekalian, jangan coba-coba berhutang kartu kredit, akibatnya sangat-sangat mengerikan. Saya sempat mengalami gangguan yang sangat-sangat tidak menyenangkan oleh teror seperti itu. Tapi pengalaman yang jauh lebih tidak menyenangkan adalah yang terjadi dengan Salman Rushdie, saudara sekalian. Salman Rushdie, seorang India, saat ini umurnya 73 tahun. Dia adalah seorang penulis yang sangat-sangat brilian. Tulisannya banyak mendapatkan penghargaan internasional. Ketika dia menerbitkan novelnya yang keempat, yang berjudul Satanic Verses, atau ayat-ayat setan, urusan menjadi runyam. Karena begitu banyak negara berlatar belakang Muslim memberikan reaksi yang luar biasa. Bahkan sampai Ayatollah Khomeini dari Iran pada tanggal 14 Februari tahun 1989 menjatuhkan fatwa mati bagi Salman Rushdie. Bahkan tahun 2013 pun Salman Rushdie menjadi daftar orang yang dicari oleh kelompok Al-Qaeda. Di Iran dikumpulkan lebih dari 3 juta US dollar sebagai hadiah bagi siapa saja yang bisa membunuh Salman Rushdie. Pada tanggal 3 Agustus tahun 1989, Salman Rushdie nyaris terbunuh karena ada seseorang dari Lebanon menginap di sebuah hotel di London tempat Salman Rushdie berada. Teroris ini membawa sebuah buku yang di dalamnya berisi bahan peledak RDX. Tapi rupanya bom buku itu meledak sebelum waktunya, menghancurkan 2 lantai hotel, sekaligus membunuh teroris yang membawa bom buku itu. Demikian, saudara, Salman Rushdie selama lebih dari 30 tahun hidup di dalam persembunyian. Dan kalau dia mau pergi ke tempat lain, dia mesti dikawal oleh kepolisian setempat. Saudara bisa bayangkan hidup seperti itu? Apa yang dialami oleh Salman Rushdie. Nah, itu juga yang dialami oleh Maria Yusuf 2000 tahun yang lampau. Jadi ketika mereka berkomitmen untuk melayani Tuhan, mereka hidup di dalam penderitaan, kesusahan yang sangat-sangat serius, saudara. Tapi mereka rela lakukan itu. Mereka rela jalani itu. Karena komitmen mereka untuk membayar harga dipakai oleh Tuhan dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara sekalian, di negeri Belanda ada seorang wanita yang sangat-sangat luar biasa. Wanita itu bernama Corrie ten Boom. Dia adalah salah satu pelaku Perang Dunia Kedua, saudara sekalian. Nah, dia orang Kristen yang baik hati yang menyembunyikan orang-orang Yahudi di rumahnya di Belanda. Akibatnya ia ditangkap oleh Jerman dan seisi keluarganya dihukum, bahkan mati. Termasuk Corrie ten Boom sempat masuk penjara, tapi dia berhasil bertahan. Ia kemudian melayani Tuhan yang luar biasa. Kesaksian hidupnya memberkati banyak orang lain. Pada waktu Corrie berumur 70 tahun, setelah perang telah selesai, seseorang bernama Floyd McClune datang berkunjung kepada Corrie ten Boom. Dan rupanya, belum lama sebelum itu, Corrie membeli sebuah koper. Dan Floyd bertanya kepada Corrie, mengapa ia membeli sebuah koper? Dan Corrie berkata bahwa ia mendapatkan sebuah penglihatan, malaikat datang kepadanya. Dan pria ini bertanya, apa yang dia lihat? Dan rupanya malaikat itu memberitahukan pada Corrie bahwa ia akan hidup 10 tahun lagi. Dan rupanya Corrie pergi membeli sebuah koper untuk merayakan hal itu. 5 tahun setelah peristiwa itu, Corrie jatuh sakit dan mengalami gangguan kesehatan yang sangat-sangat serius. Ia berada di rumah sakit dan sangat menderita. Saat itulah Floyd datang berkunjung kepada Corrie ten Boom. Nah, dalam percakapan itu, Corrie memberitahukan bahwa ia mendapatkan kunjungan malaikat yang kedua. Malaikat itu mengatakan bahwa penderitaan yang dialami akan segera berakhir dan tidak akan terobati lagi.
Kemudian Kori protes kepada malaikat itu. Bukankah masih ada 5 tahun lagi sesuai dengan visi yang pertama 5 tahun yang lampau? Dan rupanya malaikat mengatakan, karena kondisi fisiknya yang lemah dan sakit-sakitan itu, maka Tuhan menghendaki agar ia terlepas dari segala sakit penyakit yang dialaminya. Kori bergumul apakah ia harus menghadap Tuhan dan melepaskan semua penderitaan yang dialaminya, atau melanjutkan 5 tahun lagi dengan penderitaan yang tidak terkatakan itu. Bagi orang-orang yang sudah beriman, yang penuh dengan kesusahan, menghadap Tuhan adalah sesuatu yang paling indah. Itu sebabnya dikatakan mati adalah keuntungan. Boleh beristirahat, berkumpul bersama dengan Kristus Tuhan. Tapi kemudian Kori ten Boom bertanya kepada malaikat, mana yang akan mendatangkan kemuliaan yang terbesar bagi Bapakku yang di surga? Pergi untuk menetap bersama Dia sekarang ini, atau menderita penderitaan selama 5 tahun lagi? Dan malaikat menjawab, tinggal di sini dan menahan penderitaan 5 tahun lagi. Dan kemudian Kori berkata, saya pilih yang terakhir. Dengan kata lain, Kori bersedia menderita sengsara 5 tahun lagi. Sejauh itu mendatangkan kemuliaan bagi Bapa surgawi. Saudara lihat, Kori ten Boom bukan mencari kesenangan pribadinya. Tapi yang dia lakukan adalah dia mengutamakan hal-hal yang memuliakan Bapa surgawi. Sekalipun ia harus menghadapi penderitaan yang sangat serius. 8 hari setelah Yesus dilahirkan, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah. Nah, disitulah ia bertemu dengan Simeon dan Hana. 2 rohaniwan ini sudah sangat lanjut umurnya. Ada sesuatu yang mengejutkan yang dikatakan oleh Simeon kepada Maria. Ia berkata, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Simeon berkata, sebuah pedang akan menembus jiwamu, hai Maria. Apa makna ini semua? Para penafsir mengatakan, itulah penderitaan yang terakhir yang akan dialami oleh Maria. Manakala dia menyaksikan Yesus, anaknya secara daging, disalibkan, dianiaya, dibantai, dan kemudian disalibkan untuk seterusnya mati di atas kayu salib. Saudara bisa bayangkan betapa hancurnya hati seorang ibu menyaksikan secara langsung anaknya dianiaya sampai mati. Terus kalian, saya punya seorang kakak laki-laki 2 tahun lebih tua dari saya. Ketika berumur 6 tahun, kakak itu meninggal karena penyakit muntaber. Dan rupanya sangat-sangat disayangi oleh kedua orang tua saya. Dan kakak ini pun sangat sayang kepada saya. Malam sebelum kematiannya, dia masih menyanyikan lagu untuk menghibur papa dan mama. Sekali peristiwa itu menimbulkan duka yang sangat-sangat mendalam bagi hati orang tua kami, terutama mama kami. Kan itu berpuluh-puluh tahun ketika mengingat anak itu, mama yang sekarang sudah almarhum itu menangis terseduh-seduh mengingat anak itu. Dan itu terjadi berulang-ulang. Saya menyaksikan beberapa kali mama menangisi, meratapi anak itu. Saudara sekalian, itulah yang terjadi dengan Maria. Ketika dia melihat sendiri, sementara ia tidak berdaya melakukan sesuatu untuk menolong anaknya yang sedang dianiaya itu. Itulah yang dikatakan oleh Simeon kepada Maria. Dan semua itu dialami oleh Maria. Saudara sekalian, mari kita menginsapi bahwa
Natal tidak akan pernah ada terjadi kalau tidak ada Maria, tidak ada Yusuf yang memberikan diri mereka dipakai oleh Tuhan dan siap menanggung begitu banyak kesusahan dan penderitaan di dalam hidupnya. Karena itu saudara, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Mari kita belajar seperti Maria yang tunduk sepenuhnya kepada Bapa kita yang di surga. Dan kalau Tuhan mau pakai kita, mari kita siapkan diri kita, membayar harga, berkorban, bukannya mencari kesenangan ataupun keuntungan. Dan mari kita melanjutkan panggilan Tuhan itu sampai Ia memanggil kita pulang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk pengalaman Maria dan Yusuf yang kami renungkan pada hari ini. Kiranya apa yang menjadi pengalaman Maria dan Yusuf itu membuat kami semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang siap memberikan diri kami, melayani Tuhan, membayar harga untuk kemuliaan Bapa Surgawi. Roh Kudus terus bekerja memberkati kami semua. Di dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakui iman kita dengan gereja segala abad dan tempat di masa lalu, masa kini, dan masa depan, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun ini kita telah menerima anugerah dan kebaikan, berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah. Kini waktunya kita untuk menyatakan syukur kita dapat memberikan persembahan kita, baik persembahan Natal maupun persembahan rutin kita, melalui rekening yang tertera di layar kaca ini, maupun saudara bisa memberikannya, mengantarnya secara langsung ke tata usaha gereja setiap hari Minggu sampai dengan hari Selasa pada jam kerja. Mari saudara, kita akan melihat nats kita pada hari ini untuk mengantar persembahan kita. Dari Mazmur 109 ayat 30. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Mari saudara, kita menaikkan doa sebelum kita memberikan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang telah Tuhan berikan pada kami, suka maupun duka, semua ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami berupa persembahan yang tidak seberapa ini. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, dan boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk mengabarkan Injil Tuhan, untuk membantu saudara-saudara kami yang dalam kesusahan. Terima kasih Bapa. Pakailah hidup kami menjadi alat yang kudus yang berguna di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, dengan hati yang bersyukur, marilah kita menaikkan pujian untuk mengiringi persembahan kita. Dari buku KPPK nomor 350, pakai hidupku ini, bukan hanya persembahan secara materi, tetapi biarlah kita menyerahkan hati kita dan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan kepadanya. Pakai hidupku ini. Pakai hidupku
Kita telah ada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Doa syafaat dan pengutusan akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Mari kita naikkan doa syafaat, saudara. Terima kasih Bapa, di penghujung ibadah ini kami naikkan doa syafaat kami. Bapa, kami berdoa untuk perayaan Natal yang akan kami rayakan, seluruh dunia rayakan dalam 4-5 hari ke depan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau berikan keamanan, ketertiban, kiranya aparat kepolisian di Indonesia dan di negara-negara yang berbahaya lainnya dapat mengawal orang-orang Kristen melakukan ibadah dengan baik di rumah masing-masing ataupun mungkin di gereja. Lebih daripada itu, kami berdoa kiranya Tuhan mengirim malaikat mengawal umat-Mu beribadah sehingga tidak ada peristiwa yang menimbulkan huru-hara. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu dimanapun berada, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang membutuhkan lawatan Tuhan lawat, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan siapkan pekerjaan. Anak-anak yang sedang bertumbuh Tuhan juga peliharakan. Berikanlah anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang baik pula. Berkati gereja kami Tuhan. Berkatilah setiap orang yang menjadi anggota dan simpatisan gereja kami, GKI Philadelphia. Dari yang paling muda sampai yang paling tua, kiranya semua bertumbuh, semakin hari semakin serupa dengan Kristus Tuhan. Sekalian mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali saudara sekalian, saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.